Peringatan Hari Buruh Internasional setiap tanggal 1 Mei atau May Day di Indonesia dari tahun ke tahun tak jauh berbeda nuansanya. Selalu diramaikan dengan aksi turun ke jalan sejumlah organisasi buruh untuk menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka. Bukan hanya di Jakarta, peringatan Hari Buruh Internasional juga meluas dan diperingati serentak di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa buruh pada 1 Mei 2017, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan kegiatan aksi yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 30.000 buruh yang akan berunjuk rasa di Jakarta. Ada 3 titik konsentrasi massa buruh, yakni di kantor Dinas Tenaga Kerja DKI, DPRD DKI, dan Istana Negara. Pihak kepolisian menyatakan siap mengamankan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh Sedunia itu, khususnya di 3 titik kumpul aksi unjuk rasa. Aparat kepolisian juga menghimbau agar aksi buruh berlangsung tertib sesuai aturan yang sudah disepakati bersama hingga tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, tampaknya bakal ada yang lain dari aksi buruh kali ini. Salah satu organisasi buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, menjanjikan aksi demo tidak akan diisi dengan orasi politik, melainkan parade budaya berupa kesenian nasional serta marching band di sepanjang rute aksi yang dilalui. Ini akan menjadi yang pertama kalinya di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, di tengah tantangan kompetisi global masuknya tenaga kerja asing, ancaman komputerisasi dan robotisasi menggantikan tenaga kerja manusia, dirasa perlu adanya reposisi dan strategi baru gerakan buruh. Tidak lagi harus garang dan militan. Perundingan bersama dengan fokus pada penciptaan nilai tambah bagi pekerja dan pengusaha menjadi hal utama. Apabila buruh kehilangan kerja akibat perjuangan militan, kesenjangan pendapatan memburuk, membuat aksi buruh tidak relevan lagi. Gaya baru demo buruh itulah topik dialog jurnal pagi hari ini dan memperingati Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei atau May Day hari ini. Sejumlah organisasi buruh menggelar aksi turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan atau aspirasi mereka. Namun masa buruh menjanjikan aksi demo akan berlangsung secara damai dan menghibur hingga tidak akan menakutkan para pelaku bisnis. Bahkan salah satu organisasi buruh berjanji menampilkan parade budaya berupa kesenian nasional. Sejauh mana pemerintah sudah mampu mengakomodir tuntutan dan meningkatkan kesejahteraan buruh? Apakah parade budaya itu sebagai strategi gaya baru perjuangan atau bentuk empati atas ancaman terkoyaknya kebinekaan atau ada sebab lain? Untuk membahasnya di studio sudah hadir analis dari Indonesia Labour Institute, Rekson Silaban, dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat pagi Pak Argo Yuwono. Selamat pagi Pak Argo Yuwono. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Pak Argo Yuwono, ini di studio juga ada Pak Rekson Silaban. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, ini kalau kita bicara soal demo buruh 1 Mei ini mereka itu memang izinnya tidak akan melakukan demo seperti tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana Pak Argo Yuwono? Ya, mungkin bisa saya sampaikan ya, bahwa untuk tanggal 1 Mei ini kan untuk Hari Buruh Internasional dibuat tanggal merah oleh pemerintah. Ya. Jadi dengan harapan bahwa bisa dimanfaatkan oleh para buruh ini ya, untuk melakukan kegiatan yang sebaik-baiknya di situ. Bisa untuk bercengkerama dengan keluarganya, bisa mudik, ketemu sanak saudara, dan ini mau bulan Ramadan bisa dimanfaatkan kan di situ. Ya. Nah tentunya ini, tetapi untuk kegiatan penyampaian aspirasi oleh para buruh ini memang sudah ada dari serikat-serikat yang memberikan pemberitahuan ke kepolisian. Berapa banyak Pak serikat yang memberikan pemberitahuan? Ada 20 serikat ya. Ada 20 serikat dengan jumlah yang diperkirakan berapa orang Pak? Ya bisa 100 ribuan orang ya di situ. Dari 20 serikat itu yang memberikan pemberitahuan ke kepolisian. Oke. Ya, tentunya ini menjadi bagian dari tugas kepolisian untuk melakukan pengawalan. Oke. Sehingga nanti penyampaian aspirasi ini bisa diterima oleh penerima pesan. Oke, titik pusatnya nanti akan di mana saja Pak Argo Yuwono? Ya, memang untuk titik kumpul kan ada di HI kemudian menuju ke Patung Kuda. Ada juga di Patung Tani ya, Tugu Tani nanti juga akan di Patung Kuda juga titik kumpulnya. Dan nanti akan kita komunikasikan ada beberapa perwakilan ya. Ya. Perwakilan ke Seknek ya, ke Istana.
nanti untuk menyampaikan aspirasinya. Nanti akan kita fasilitasi baik dengan transportasi kendaraan, kemudian juga kita komunikasikan dengan Teknek. Ya. Nanti sepertinya nanti Bapak Menteri sendiri ya, nanti yang akan menerima daripada pengunjuk rasa ini, yang akan memberikan pesan ya. Oke. Gitu, Mas. Ini akan ada rekayasa lalu lintas nanti Pak Argoyono? Ya tentunya demikian ya, tentunya demikian. Nanti situasional juga. Memang ada Jalan Merdeka Barat, Merdeka Utara, dan seterang kita tutup. Dan tentunya ini nanti akan harus dilakukan rekayasa lalu lintas, dan masyarakat yang akan melewati atau menuju ke Monas ini bisa biarkan untuk mencari jalan alternatif lain. Sehingga nanti tidak terhambat di dalam. Ini kira-kira sampai jam berapa Pak Argoyono? Ya kalau untuk penyampaian pendapat muka umum ya sesuai undang-undang jam 18 ya. Itu sudah harus itu ya, sudah selesai ya? Betul. Oke. Pak Argoyono, ini kan informasi yang kami peroleh, mereka itu akan melakukan bukan hanya aksi long march seperti yang pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, tapi lebih ke ada parade budaya. Apakah itu juga disampaikan ke Pak Argoyono dalam ini izinnya? Ya, memang demikian ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa 1 Mei ini adalah hari libur, jadi dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ya, ada di beberapa daerah seperti Tangerang, di Bekasi, dan di setiap wali kota di Jakarta juga melaksanakan kegiatan seperti donor darah, jalan sehat, ya, kemudian senam bersama, dan ada kegiatan lain ya, bakti sosial, yang semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Demikian. Oke. Dari polisi sendiri berapa banyak Pak personel yang dikerahkan? Kita menurunkan 16.000 ya, 16.000 yang dibantu oleh selain Polda Metro Jaya, dari Mabes Polri, kemudian dari TNI dan dari pemerintah daerah. Semuanya kita menyupport untuk kegiatan ini biar dapat berjalan dengan lancar dan aman. Mas. Baik, Pak Argoyono, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Sama-sama. Pak Rekson Silaban, ini kalau kita menyimak ini sesuatu yang baru menurut saya gitu. Mereka akan melakukan demonstrasi tapi dengan menunjukkan cara-cara yang mungkin lebih soft seperti itu. Apakah ini memang menurut Pak Rekson sesuatu yang dianggap lebih efisien untuk menyampaikan aspirasi? Jadi sebenarnya begini, semuanya berkembang sesuai dengan situasi ya. Kalau dulu kan awalnya May Day kan mulai dari kejadian di Amerika, itu Heimat accident 1886. Jadi buruh martir ada terbunuh gitu. Jadi perayaan awal itu memang masih untuk memperingati martir selalu keras ya. Jadi memperingati kami butuh keadilan, kami butuh jam kerja yang lebih manusiawi, lebih pendek dan segala macam. Tapi kan di Labor Day di Amerika itu sekarang kalau saya pernah ikut bareng demo bersama mereka, kita malah jalan pakai gaya-gaya terus bagi-bagi permen ke semua orang yang di pinggir jalanan. Jadi semua orang bawa permen di jalan aja, semua penduduk itu nonton di jalanan. Jadi bukan sesuatu yang mencekam, tapi jadi happy gitu untuk jadi menghibur. Karena buruh butuh dukungan publik kan. Dulunya memang keras, tapi lama-lama kan mereka butuh dukungan simpati. Itu sebetulnya yang dilakukan sama buruh saat ini untuk mendapat dukungan dari publik. Di negara lain sekarang dengan situasi politik yang keras, misalnya Venezuela sekarang juga di Brazil, memang mereka karena ada masalah besar ketenagaan mereka tampilnya juga beringas, agak-agak apa. Jadi kadang-kadang tergantung kepada situasi politik lokal. Kemudian yang kedua adalah juga mereka mempertimbangkan aspek kebosanan. Kan kalau setiap tahun kamu melakukan sebuah event yang sama gitu lah, misalnya artis yang sama, terus tuntutan yang sama, orang kan mulai akhirnya nothing happen. Tapi tuntutan mereka bukannya belum berubah, tuntutan buruh saat ini? Sama aja kan? Masih sama kan? Outsourcing, upah, masih gitu. Jadi mungkin kalau ada orang sekarang memulai sesuatu yang baru, ada pakai festival, yang penting kan ini temanya menyampaikan pikiran, berdialog, terus pesannya sampai gitu loh. Jadi kalau ada satu kelompok lain bikin aksi yang berbeda, saya kira biasa-biasa aja. Itu mungkin jangan-jangan jadi itu yang versi yang paling tepat menyampaikan aspirasi. Nah kalau menurut Anda sendiri apakah sudah tepat dengan parade budaya dan segala macamnya itu untuk menyampaikan aspirasi di sini? Outputnya saya belum tahu, tapi sesuatu yang baru layak untuk kita lihat dan tidak perlu harus dianggap itu sesuatu yang aneh, kan? Karena pesannya adalah buruh ini bukan holiday di mana kita duduk-duduk tidur pergi ke pantai, bukan.
Yang penting buruh mengingat apa prestasi yang telah mereka berikan kepada bangsa dan negara, terus mereka turun ke jalan. Kalau saya sih mereka aneh tidak apa-apa. Yang penting anehnya itu tidak seperti yang merusak jalan, memblokir jalan gitu. Mereka melakukan hal aneh menurut saya tidak apa-apa. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang justru jadi vandalis, anarkistis seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya pertanyaannya adalah apakah menurut Anda cara-cara baru yang dilakukan oleh para buruh ini akan lebih efisien untuk tujuan mereka tercapai soal penghapusan outsourcing, peningkatan upah buruh, terus perbaikan bukan hanya upah, kesejahteraan dalam hal umum gitu ya. Itu juga harus akan tercapai nantinya. Jadi sebenarnya salah satu hal penting yang harus dicatat oleh gerakan buruh itu, dia tidak boleh dalam aksinya malah memperpanjang musuh. Misalnya awalnya kan itu poin penting sebetulnya. Musuhnya kan awalnya pengusaha karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan, atau katakanlah dia mengkritik pemerintah karena pemerintah pengawasan ketenagakerjaan tidak terjadi. Tapi cara kita mengekspresikan jangan mengundang musuh yang baru gitu loh. Karena itu kesalahan. Akhirnya itu pernah terjadi. Banyak sekali. Akhirnya misalnya memblokir jalan tol kan, atau kita merusak atau merusak fasilitas publik dan segala macam. Jadi akhirnya pesan itu tidak sampai. Pesan yang ditangkap adalah jadi kriminalitas. Bahkan publik juga akhirnya hukum tidak bersimpati terhadap gerakan buruh. Tulisan saya kemarin di media saya katakan buruh itu tidak bisa berkembang, tidak bisa kuat kalau hanya didukung buruh itu sendiri. Tapi butuh dukungan eksternal, termasuk dari publik, bahkan pengusaha harus mendukung. Kalau setiap saat kita ditekan, kita habis energi kita untuk hanya bertengkar ke pengadilan dan segala macam. Jadi kita untuk sampai level tertentu harus ada kepercayaan. Dan itu yang dilakukan. Misi gerakan buruh ini sebenarnya bukan menyusahkan publik secara umum, walaupun dia menuntut kepada dirinya, in the end itu akan menguntungkan banyak orang. Pak Rekson, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana.